Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Driver Santuy ya teman-teman. Driver Santuy ini channel tentang belajar menyetir ya, dari dasar ya, dan juga perawatan mobil yang bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa harus pergi ke bengkel ya teman-teman. Nah, sesuai dengan judul ya teman-teman, di sini saya ingin memberikan tips triknya juga tentang cara mengasah feeling kita ya teman-teman, dalam mengukur bodi mobil antara yang sebelah kanan maupun sebelah kiri ya teman-teman. Feeling itu sangat penting ya teman-teman, yang sangat penting ya, diperlukan untuk belajar mengemudi ya. Bahkan orang yang sudah mahir pun pernah mengalami fase dimana harus terus belajar mengasah feeling. Maka ini pun perlu terus-terusan ya diasah ya teman-teman ya. Dan jika sudah feeling sudah dapat nih teman-teman, maka teman-teman itu bisa mengukur nih apa ya, misalkan kayak trotoar posisinya, terus ukuran mobil kita, terus mobil kendaraan lain di sekitar kita atau objek-objek lain di sekitar kita, kita akan bisa lebih mudah untuk mengukurnya gitulah teman-teman. Bahkan ketika saat ada sesuatu yang mendadak gitu ya, itu tuh feeling kita itu bisa lebih cepat gitu loh, refleks intinya kan gitu. Tahu-tahu ada kendaraan lain yang di depan yang mengerem mendadak kan, kita juga ikut-ikutan harus itu sebuah feeling juga, terasah ya, lama-lama akan terasah kan, seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita di posisi jalan yang cukup padat dan cukup sempit ya teman-teman ya. Di sini saya akan coba jelaskan ya lebih detail lagi ya, cara mengukur feeling bodi mobil kita ya, antara yang kanan dan kiri. Kalau di video-video sebelumnya saya juga sudah pernah membahas patokannya. Saya menggunakan tip mobil ya, tengah-tengah itu ya, sebagai patokan untuk sebelah kiri ya. Di sini teman-teman juga bisa lihat kan di video ini kan, kalau posisi yang sebelah kiri itu aman ya, tidak menyenggol ya. Walaupun seolah-olah ini kan jalanan kok kurang lebar kan gitu, kok sempit banget ini, seolah-olah kita menabrak ini. Padahal yang selalu saya lewatin ini kan tidak sedikit pun menyenggol ya teman-teman ya. Nah itu patokan untuk yang sebelah kiri ya. Tapi untuk yang sebelah kanan, saya menggunakan memang sudut kaca depan pojok itu, bawah itu udah garis kita untuk posisi jalur kita gitu, aman gitu. Itu udah aman ya. Seperti ini kan nggak kena. Ini lebih mudah lagi kalau yang kanan. Selain untuk mengasah feeling seperti ini ya teman-teman, diwajibkan ya, diharuskan untuk selalu melihat kaca spion, baik yang kanan maupun kiri, dan juga kaca untuk belakang ya, kaca spion untuk belakang ya, kaca tengah itu, depan atas tuh ya. Tidak dipungkiri ya teman-teman, kalau bahwasanya tuh feeling kadang tidak akurat ya. Itu tidak akurat, itu perlu kita pahami. Kenapa? Karena feeling itu kan merupakan kayak istilahnya perkiraan kita ya. Tapi dengan terus-terusan kita mengasah, lama-lama itu akan membantu kita sendiri gitu. Setidaknya mengurangi risiko yang terjadi di jalan kan, seperti itu teman-teman. Nah berikut saya akan berikan tips nih teman-teman untuk mengasah feeling ya. Yang pertama, gunakan alat bantu nih teman-teman. Bisa berupa spion, terus bisa berupa kayak
tadi itu saya mencontohkan menggunakan patokan tip yang ada di depan dashboard itu ya. Terus kemudian sekarang malah lebih canggih nih teman-teman, banyak kamera untuk mundur, kamera parkir kan seperti itu ya teman-teman, dan lain-lain tuh banyak ya yang untuk membantu cara mengemudi kita lebih aman kan gitu teman-teman. Yang kedua, menjadikan kendaraan kita menjadi patokan kan gitu. Misalkan ada logo ya, logo di depan itu, tapi memang untuk merek tertentu saja sih, logo mobil di depan. Nah itu sebagai patokan, misalkan antara jarak dekatnya mobil kita dengan kendaraan di depan. Tapi kalau dari mobil kita tidak ada patokannya, ya carilah misalkan wiper itu bisa patokannya. Jadi kalau untuk depan sekarang itu kan, zaman sekarang tuh plat nomor tuh sudah tidak ada yang di bawah, rata-rata berada di hampir di tengah-tengah kan, di atas di bawahnya, di bawah kaca belakang kan gitu, rata-rata seperti itu ya. Atau yang depan kan juga seperti itu, tidak ada lagi yang terlalu bawah. Nah itu bisa jadi patokan teman-teman. Kalau kita masih bisa melihat plat nomor kendaraan di depan, itu berarti kita jarak dekatnya masih aman, belum nyenggol atau belum nempel kan gitu teman-teman. Tips yang ketiga, biasakan ketika akan mengemudi itu selalu mengutamakan keselamatan ya teman-teman, mengemudi dengan aman ya. Misalkan gini, ketika masuk sudah langsung kita pakai seatbelt ya kan, seatbelt kita pakai. Terus kemudian sebelum menyalakan mesin kita injak rem dulu kan gitu teman-teman. Terus mengatur posisi spion yang sesuai kan gitu, mengecek lampu-lampu nyala apa tidak kan gitu teman-teman. Fitur-fitur yang ada di dalam mobil kita juga nyalakan satu-satu, nyala semua apa enggak, fungsi semua apa enggak, AC juga kan gitu. Itu salah satu tips juga ya untuk mengasah feeling kita kan gitu teman-teman. Dan tips yang keempat dan yang terakhir itu menjaga emosi saat berkendara ya teman-teman. Jadi ketika berkendara itu gunakan emosi kita itu untuk bisa meredamnya ya teman-teman, karena itu berpengaruh sekali ya ketika kita berkendara terus kemudian kita emosi. Misalkan ada pengendara lain yang galugalan seperti itu, terus kita emosi, jadi feeling kita kadang ngeblank teman-teman, kita nggak fokus, nggak konsen, jadi hilang. Makanya diusahakan memang diharuskan ya, ketika berkendara itu jaga emosi kita. Nah itu saja teman-teman, 4 tips untuk mengasah feeling kita menjadi lebih baik lagi ya, lebih terasah lagi ya. Semoga tips dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.